Mitigasi itu hal yang sangat dikenal dalam kebencanaan. Jadi kalau definisinya sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Tapi sederhananya itu pemahaman mitigasi itu adalah upaya pengurangan risiko atau menghapuskan atau menghilangkan dampak kerugian atau korban jiwa dari sebuah peristiwa bencana alam. Jadi mitigasi berbasis kearifan lokal itu sama sebenarnya, upaya pengurangan atau penghilangan dampak dari sebuah bencana. Hanya dia membedakan adalah menggunakan sarana dan budaya yang sudah ada. Kenapa? Karena sarana dan budaya ini sudah berlangsung turun-temurun dalam jangka waktu yang lama dan dipercaya oleh sekelompok masyarakat. Ada nilai baik dari kearifan lokal itu. Itu dia yang berbasis kearifan lokal. Jenis mitigasi itu sendiri ada mitigasi struktural, ada mitigasi non-struktural. Jadi kalau mitigasi struktural itu pendekatannya lebih kepada pembangunan fisik. Sementara kalau mitigasi non-struktural itu pendekatannya pada non-fisik. Jadi seperti misalnya kebijakan, pengembangan masyarakat, penguatan kapasitas institusi. Contoh kecil misalnya mitigasi struktural ternyata sudah dilakukan oleh para leluhur. Misalnya contoh kayak kita bicara di pengalaman Lombok misalnya, rumah adat atau kita sebut rumah tradisional ternyata lebih mampu bertahan menghadapi peristiwa gempa bumi. Ini kita bisa lihat di pengalaman kebencanaan di tahun 2018. Itu dari bangunan. Ada juga bangunan lain misalnya fisik. Itu juga kita sebut, kalau di saya ketempatan praktisi pengurangan risiko bencana, kita sebut itu kapasitas. Dan kapasitas itu sudah ada dari dulu. Contoh misalnya kayak di Lombok juga, kearifan lokal lain adalah beruga. Beruga ini kapasitas yang sangat luar biasa. Jadi ketika peristiwa gempa terjadi, selain untuk evakuasi, beruga ini juga bisa dijadikan hunian sementara. Itu hanya tinggal memberikan perlakuan lain, apakah menambah penutup ruangan pada beruga. Jadi mitigasi struktural itu ternyata di masa yang lampau sudah dipikirkan oleh para leluhur, dan itu masih relevan untuk menjadi perhatian banyak orang, khususnya Lombok yang intensitas gempanya cukup tinggi. Para tetua kita dalam merancang bangunan lokal yang berdiri sebagai tempat tinggal masyarakat adat secara khusus, masyarakat Bayan pada umumnya, dalam mendirikan rumah ataupun beruga penuh dengan hitungan menurut arsitektur tradisional. Ketika mereka mendirikan rumah, tentunya mereka mencari kayu yang bagus dan hari pula yang mereka sudah hitung, tentukan hari-hari yang disepakati oleh para tetua. Nah, ketika mereka mendirikan rumah yang namanya Bale Mengina, di situ ada tiang 6, kemudian dilengkapi dengan amben beri, amben bele, tiang mider. Nah, rumah ketika dia bisa berdiri kukuh dan ketika ada gangguan alam seperti angin, kemudian gempa bumi, ini memang arsitektur ini sudah diperhitungkan matang-matang. Salah satu contoh misalnya, Bale Mengina, tiangnya 6. Kemudian di situ ada yang kita kenal dengan jait, kemudian belandar, kemudian di situ juga ada tiang mider. Ketika itu ditiup angin, ketika itu diguncang oleh gempa, itu dia akan tetap berdiri kokoh dan dia bisa elastis.
kalau bahasa sekarang ada bangunan yang knockdown. Karena rumah ini juga bisa dipindah kemana-mana. Dan dalam bentuk posisi mendirikan rumah juga sudah diperhitungkan. Posisi tanah yang seperti apa dan posisinya di mana, itu sudah diperhitungkan oleh para tetua kita. Untuk tidak akan terjadi dan tidak akan terganggu ketika nanti akan ada bencana. Juga sudah menjadi pembelajaran khusus kepada para regenerasi sehingga hitung-hitungan mendirikan rumah itu juga sudah ditentukan. Contoh Brugak juga, kalau kita lihat Brugak ini dia tiangnya 6, kemudian dia hanya numpang di batu cendi namanya, tidak memakai angker ataupun dengan besi, tetapi cukup disanggahkan saja di batu cendi itu. Tetapi ketika gempa kayak kemarin, kejadian tanggal 5 Agustus 2018 itu, pada umumnya Brugak itu tidak ada yang roboh, tidak ada yang rebah, termasuk juga rumah. Karena memang arsitektur tradisional ini memang sudah terukur dan teruji oleh bagaimana daripada rancang bangun para tetua kita, sehingga bangunan-bangunan ini cukup bertahan ketika terjadi gempa bumi yang seperti kejadian tanggal 29 Juli dan tanggal 5 Agustus tahun lalu. Kalau kita bicara konstruksi desain rumah yang tidak ramah terhadap gempa, itu juga menambah kerentanan kita. Belum lagi kalau kita bicara kemampuan ekonomi. Jadi di bawahnya tadi ada ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Nah, kapasitaslah yang harusnya ditingkatkan. Apakah pengetahuannya, apakah keahliannya, ataupun perilakunya. Sehingga kalau kapasitas kita tinggi, kita mampu mengurangi kerentanan kita itu tadi. Kalau ancamannya gempa, kita tidak bisa stop gempa. Tapi kalau misalnya ancamannya erupsi, apa kita bisa berbuat sesuatu? Tentu bisa. Ada mitigasi yang harusnya kita lakukan. Jadi alam itu dia tetaplah alam gitu ya. Tidak menjadi bencana bagi kita kalau kita punya kapasitas, punya pemahaman, punya pengetahuan, dan punya perilaku yang bisa hidup berdampingan dengan alam. Maka sering disebut orang selaras dengan alam, dalam harmoni dengan alam.